Saat itu tahun 2014 adalah tonggak sejarah Indonesia berdaulat. Setelah pesawat terbang gagal berdaulat, mobil nasional gagal berdaulat, opo meneh, mobil listrik gagal berdaulat, ada satu yang selalu buka keran impor yaitu produk kesehatan berbahan dasar mikroalga. Anak muda bangsa pun mulai prihatin melihat kenyataan ini. Kok bisa lo negoro tropis surganya mikroalga kayak Indonesia ini kok masih saja impor mikroalga dari asing? Anak muda ini giginya bukan main. Namanya Mahmud. Waktu itu Mahmud baru lulus dari jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro Undik Semarang 2014. Di awal tahun 2014 ketika Pak Dahlan Iskan bermalam di satu desa di pinggir hutan di pedalaman Wonogiri, Jawa Tengah, Mahmud nguber beliau sampai ke desa itu. Senja amat mendung, hujan renyai-renyai tidak kunjung berhenti. Di suasana senja yang dingin itu, Mahmud menyusul beliau ke masjid desa. Meski langit sudah gelap, saat maghrib ternyata masih lama. Mahmud membuka laptopnya. Dengan berapi-api dia mendesak beliau. Pemerintah harus turun tangan. Jangan mengabaikan penemuan saya ini, katanya. Ini sangat menguntungkan, Pak Dahlan, ujarnya. Ayo, BUMN bantu dengan CSR-nya, tambah dia. Rupanya, Mahmud baru menemukan rumus mengembangkan alga air tawar. Itulah produk yang disebut spirulina. Selama ini memang sudah banyak beredar di pasar produk spirulina. Tapi spirulina hasil dari alga air asin atau air laut. Beliau cecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan, harga benih, modal bikin kolam, harga jual, tingkat persaingan, risiko gagal, dan seterusnya. Mahmud bisa menjawab dengan tangkas. Akhirnya Pak Dahlan berkesimpulan, penemuan ini memang sangat baik, juga sangat menguntungkan. 1 hektar sawah bisa menghasilkan 300 juta rupiah. Bandingkan dengan tanam padi yang menghasilkan sekitar 50 juta rupiah. Ini bisnis yang bagus. Lakukan sendiri. Jangan cengeng. Kalau Anda minta pemerintah ikut campur, bisa-bisa tambah ruwet, tegas Pak Dahlan. Bu, kata Pak Dahlan dengan bangga kepada anak muda ini. Beliau pun berjanji mengunjunginya kalau dia sudah menjalankan bisnisnya itu. 2 bulan kemudian Pak Dahlan memenuhi janji itu. Beliau ke desanya, Tawangsari, Sukoharjo, di selatan Solo, tanpa memberitahu lebih dulu. Pak Dahlan sangat gembira. Mahmud benar-benar anak muda yang gigih. Beliau membeli 10 saset hari itu. Salah satunya beliau buka, dibuang labelnya, dan dimasukkan plastik tanpa identitas. Sampai Jakarta, tepung tanpa identitas itu beliau kirim ke laboratorium kimia farma untuk diteliti. Beliau tidak memberitahu asal-usul dan nama tepung itu. Hasil uji lab itu mengatakan bahwa tepung tersebut adalah spirulina, namun tidak mengandung logam berat, arsen, dan NaCl. Juga tidak ada kandungan bahan kimia. Sejak itu Pak Dahlan minum spirulina Madein Sukoharjo tersebut tiap hari. Kini setelah 6 tahun berlalu, Mahmud terbukti sebagai pengusaha muda sukses dengan perusahaan Alga Center yang semakin besar bersinergi dengan pemerintah, para peneliti terbaik bangsa, industri dan ribuan algapreneur. Berawal dari satu jenis produk neoalga spirulina atau alga biru hijau, kini Alga Center telah memproduksi puluhan jenis produk turunan spesies mikroalga yaitu alga biru hijau, alga merah. Dan akan terus melakukan riset ribuan spesies mikroalga lainnya dan akan melahirkan produk-produk baru kualitas premium lainnya. Sudah saatnya Indonesia berdaulat. Mari bergabung sebagai algapreneur gratis aplikasi biotekno canggih dan besar bersama perusahaan 100% milik anak bangsa. Terima kasih. Salam Indonesia berdaulat.